96, dari kelas 6C dan juga dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kita, materi kelompok 13 yang berjudul evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, di mana yang saya jelaskan ini mengenai evaluasi terhadap tujuan kurikulum. Nah, evaluasi sendiri merupakan sebuah komponen yang dijadikan acuan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan, di mana secara umum evaluasi atau penilaian adalah sebuah proses sistematis pengumpulan informasi baik berupa angka ataupun deskripsi verbal, analisis dan juga interpretasi informasi untuk memberikan keputusan terhadap kualitas hasil kerja. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang diterapkan telah tercapai atau belum, dan digunakan dalam perbaikan strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum. Bentuk pelaksanaan kurikulum sendiri adalah proses belajar dan mengajar sesuai dengan prinsip kurikulum yang telah ditetapkan. Adanya evaluasi dapat memperoleh informasi yang akurat tentang pelaksanaan pembelajaran, keberhasilan siswa, keberhasilan guru, dan juga keberhasilan proses pembelajaran. Dengan adanya evaluasi ini juga dapat dibuat keputusan kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan, dan upaya bimbingan yang diperlukan. Nah, evaluasi juga ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh kurikulum serta penilaian dalam proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Adanya umpan balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan, penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan sequence bahan ajar, strategi dan juga media dalam mengajar. Evaluasi tujuan dalam kurikulum dikemukakan oleh Singla Inkumta pada tahun 2005, di mana evaluasi terhadap kurikulum ini mencakup 3 tahapan. Yang pertama evaluasi tujuan, yang kedua evaluasi sistem, yang ketiga evaluasi khusus atau external evaluation. Nah, untuk evaluasi yang pertama, evaluasi tujuan yang menjadi pembahasan kita hari ini. Evaluasi tujuan ini hal-hal yang harus dievaluasi yaitu apakah makna adanya tujuan ini apakah tujuan ini ada maknanya. Yang kedua, apakah tujuan ini feasible dan dapat dicapai. Yang ketiga, apakah tujuan sesuai dengan kebutuhan. Nah, evaluasi pada tujuan kurikulum dilakukan apabila tujuan kurikulum yang ditetapkan memiliki beberapa masalah yang mencakup tahap pengevaluasian tujuan kurikulum. Tahap pengevaluasian tujuan kurikulum yang pertama yaitu menyelidiki apakah tujuan yang ditetapkan layak untuk dicapai. Yang kedua, menyelidiki apakah tujuan ini yang ditetapkan layak dan dapat dicapai. Dan yang ketiga, apakah tujuan didefinisikan dengan baik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran suatu lembaga atau organisasi. Dan yang keempat, apakah tujuan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan perusahaan, masyarakat, atau individu. Nah, apabila tahap evaluasi keempat tadi terpenuhi, maka tujuan akan mencerminkan program instruksional yang berhasil dan dapat disimpulkan bahwa kurikulum didokumentasikan dengan baik. Secara evaluator menyimpulkan bahwa semua evaluasi tujuan telah tercapai, maka evaluator dapat mendaftarkannya sebagai kurikulum yang baik dan merekomendasikannya untuk dilanjutkan. Evaluator adalah orang yang mengevaluasi, jadi disebut dengan evaluator. Apabila kemudian ditemukan kesenjangan lagi dan tujuan, maka evaluator dapat merekomendasikan untuk tinjauan kurikulum kembali. Nah, permasalahan yang menyangkut evaluasi terhadap tujuan kurikulum ini yaitu mengenai asesmen nasional, di mana sejak Desember 2019 dalam momen politisi rapat kerja DPR RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbudristek telah menyampaikan rencana penghapusan ujian nasional UN, di mana guna memberikan perlindungan terhadap siswa dari wabah COVID-19, dan pemerintah memutuskan untuk meniadakan UN 2020 di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, pada tahun 2021, Mendikbudristek ini melaksanakan asesmen nasional atau kita kenal sebagai AN. Penghapusan UN dan menggantikan dengan AN ini merupakan salah satu contoh evaluasi terhadap tujuan baru dalam penilaian hasil belajar di suatu sekolah. Nah, AN sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetisi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ketiga bagian ini menjadi tujuan adanya asesmen nasional atau AN.
Lalu bagaimana cara guru, siswa, dan kepala sekolah dapat mencapai ketiga bagian yang ditetapkan AN tersebut? Nah, solusinya dapat diberikan dari permasalahan ini ialah solusi pada permasalahan di atas. Guru, siswa, dan kepala sekolah dapat mencapai ketiga bagian yang menjadi tujuan asesmen nasional ini dengan sebagai berikut. Yang pertama, AKM diikuti oleh siswa. AKM diikuti oleh siswa dan dirancang untuk mengukur literasi membaca dan memorisasi sebagai hasil belajar yang kognitif. Yang kedua, aspek kompetensi minimum tersebut menjadi syarat bagi siswa untuk berkontribusi di masyarakat, terlepas dari bidang kerja, karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Lalu survei karakter ini diikuti oleh siswa dan guru untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Survei dirancang untuk mengukur capaian siswa dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkabinet global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, survei lingkungan belajar ini diikuti oleh kepala sekolah juga untuk mengukur kualitas pembelajaran, iklim sekolah, dan menunjang pembelajaran. Lalu survei dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mematahkan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Mazratul Arifah, NIM 101 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi terhadap isi dan bahan ajar dalam kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan pendidikan yang ada di negara kita, khususnya di negara Indonesia. Karena dengan adanya pengembangan kurikulum, khususnya dalam menunjang proses pembelajaran, harus ada beberapa evaluasi. Utamanya evaluasi terhadap isi dan materi pada bahan ajar yang dilakukan dalam proses pembelajaran atau diberikan kepada peserta didik. Adanya evaluasi isi dan bahan ajar dalam materi yang diberikan ke peserta didik, khususnya di sekolah dasar, akan menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik. Menurut Kokasih 2021 menyebutkan bahwasanya bahan ajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, khususnya di sekolah dasar. Nah, dalam Kokasih ini menyatakan bahwa macam-macam dari bahan ajar adalah seperti buku bacaan, LKS, terus habis itu terdapat surat kabar, dan juga bahan ajar ini juga bisa berupa bahan ajar digital atau foto. Bahan ajar berfungsi juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, adanya evaluasi isi dan bahan ajar ini diutamakan diberikan kepada peserta didik dan dibuat oleh pendidik yang ada di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Bahan ajar ini atau isi dari bahan ajar ini sama seperti termuat dalam isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran sesuai dengan topik pembahasannya. Adanya bahan ajar ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya selain dapat menunjang proses pembelajaran juga, adanya bahan ajar ini juga menambah minat dan juga menambah pengetahuan peserta didik dari bahan ajar yang telah diberikan. Seperti pada Ahlan Hussein dalam Kokasih 2021 menyatakan bahwa harus adanya kriteria bahan ajar yang baik. Hal ini juga dapat dimasukkan dalam evaluasi terhadap isi dan bahan ajar dalam kurikulum. Yang pertama adalah bahan ajar harus mempunyai landasan, prinsip, sudut pandang tertentu yang menjiwai atau melandasi bahan ajar secara keseluruhan.
Sudut pandang ini berupa teori atau ilmu psikologi, bahasa, dan sebagainya. Nah, bahan ajar ini haruslah mempunyai landasan atau teori-teori yang dicantumkan di dalam pembahasan dari materi pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah konsep-konsep yang digunakan dalam suatu bahan ajar harus jelas dan tegas. Jadi tidak bertele-tele, apalagi bahan ajar ini yang diberikan kepada anak sekolah dasar. Jadi harus jelas dan sesuai dengan contoh di keadaan sekitar lingkungan siswa. Bahan ajar yang ketiga adalah bahan ajar ditulis untuk digunakan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bahwa bahan ajar harus relevan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang keempat adalah bahan ajar ditulis untuk peserta didik. Karena itu, penulis bahan ajar harus mempertimbangkan minat-minat peserta didik. Nah, karena bahan ajar ini diperuntukkan kepada peserta didik, khususnya di sekolah dasar, haruslah penulis atau yang membuat bahan ajar itu harus mengetahui minat-minat dari peserta didik, baik itu dari desain bahan ajar atau isinya, atau entah itu terdapat gambar contoh penerapan sesuai dengan keadaan di sekitar lingkungan dan sebagainya, harus dipertimbangkan oleh penulis dari bahan ajar dan menyesuaikan dari minat-minat peserta didik. Misalkan kalau mau ngasih bahan ajar bentuknya digital, harus bisa difahami oleh peserta didik, baik itu dari tulisan dan lain sebagainya. Kalau mau memberikan bahan ajar modul berupa modul yang sudah di-print, bukan berupa soft file, maka penulis juga harus memperhatikan, baik itu dari kualitas terang atau tidaknya suatu penulisan dan lain sebagainya. Nomor 6 adalah bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang merangsang, menantang, dan mengaitkan aktivitas peserta didik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pemberian bahan ajar ini harus dapat menarik dari minat-minat peserta didik. Yang ketujuh adalah bahan ajar harus disertai dengan ilustrasi yang mengena dan menarik. Nah, di dalam bahan ajar ini, kalau peserta didik hanya diberikan teori dan juga hanya diberikan tulisan saja, peserta didik akan mudah bosan. Maka dari itu, adanya bahan ajar ini harus diberikan gambar-gambar atau desain-desain yang menarik, desain-desain yang menarik siswa untuk mau membaca bahan ajar tersebut. Yang kedelapan adalah bahan ajar haruslah mudah dimengerti oleh para pemakainya, baik itu sesuai dengan bahasa peserta didik. Jadi bahasanya tidak susah untuk diartikan, kalimatnya harus efektif, terhindar dari makna ganda, sederhana, tidak bertele-tele, bahasanya sopan dan juga kreatif, menarik. Apalagi desain dari bahan ajar ini harus dapat menarik siswa atau peserta didik untuk mau menggunakannya gitu. Mungkin itu saja dari evaluasi isi dan bahan ajar dalam kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fatmawati, NIM 175 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi terhadap sistem dan strategi kurikulum. Seperti yang kita tahu bahwa evaluasi terhadap sistem dan strategi kurikulum merupakan evaluasi yang dilakukan pada sistem yang mencakup aturan-aturan dalam kurikulum, sedangkan evaluasi strategi kurikulum berkaitan dengan strategi yang ada di dalam kurikulum, yaitu mencakup perangkat pembelajaran. Yang pertama, evaluasi sistem kurikulum diimplementasikan dalam suatu sistem yang terdiri atas input, proses, lingkungan sekitar, dan output. Nah, itu menurut
Kartowagiran pada tahun 2013. Input di sini mencakup minat dan sikap peserta didik, kualifikasi dan kompetensi guru, ketersediaan kurikulum dan silabus, serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam sekolah seperti perpustakaan, internet, buku-buku, laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, proses mencakup keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dalam integrasi teori dan praktik, ketepatan penggunaan media, tipe-tipe pengalaman belajar yang berkaitan akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian dalam produk mencakup prestasi akademik dan pengembangan personality peserta didik. Sedangkan lingkungan sekitar akan mencakup dengan masyarakat. Kemudian evaluasi terhadap strategi kurikulum seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu mencakup perangkat pembelajaran. Maka menurut Sudirman pada tahun 2019 bahwa strategi kurikulum dapat meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada evaluasi strategi kurikulum akan mencakup silabus dan juga RPP. Silabus merupakan suatu rencana pembelajaran yang terperinci untuk satu mata pelajaran yang dijadikan panduan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Sudirman pada tahun 2019 kriteria silabus yang baik dapat digunakan sebagai acuan untuk kita melakukan evaluasi, yaitu mampu menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apakah yang dimiliki peserta didik setelah melalui proses pembelajaran? Yang kedua, materi apa yang mesti dipelajari peserta didik berkaitan dengan kompetensi yang hendak dicapai? Yang ketiga, bagaimana cara yang dapat dilakukan peserta didik agar kompetensi tersebut dapat tercapai? Yang keempat, bagaimana mengetahui bahwa pelajar telah memahami kompetensi tersebut? Nah, berkaitan dengan silabus harus menjawab 4 poin tersebut pada saat evaluasi. Sedangkan terkaitan dengan RPP, seperti yang kita tahu bahwa RPP merupakan panduan harian guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, menurut Kemendikbud pada tahun 2015 menegaskan bahwa indikator penilaian RPP itu ditentukan berdasarkan aspek-aspek berikut. Aspeknya ada 4, yaitu yang pertama aspek penyusunan RPP, aspek prinsip penyusunan RPP, aspek komponen dan sistematika RPP, dan yang keempat adalah aspek langkah-langkah penyusunan RPP. Hal tersebut dalam Indasari dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, indikator tersebut dapat dijadikan acuan untuk evaluasi strategi kurikulum yaitu RPP. Nah, seperti yang kita tahu, dalam sistem dan strategi kurikulum terdapat beberapa poin yang perlu kita evaluasi. Nah, yang pertama yaitu minat dan sikap peserta didik. Nah, biasanya akan ditemukan pembelajaran yang tidak menunjang minat dan sikap peserta didik. Maka, evaluasi dilakukan dengan meninjau minat dan sikap peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kualifikasi dan kompetensi guru. Tidak jarang kita temukan bersama bahwa guru itu tidak mengimplementasikan kompetensinya. Menurut Jahidi pada tahun 2014, kompetensi guru terdiri atas yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, evaluasi kompetensi guru dilakukan dengan meninjau 4 kompetensi guru tersebut. Jadi, hal itu diupayakan untuk meminimalisir guru yang tidak memahami berkaitan dengan kompetensinya. Yang ketiga, ketersediaan kurikulum dan silabus. Pada evaluasi strategi kurikulum secara mendasar, sekolah harus memiliki kurikulum dan silabus sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk meninjau keberadaan dan kegunaan silabus di sekolah. Yang keempat adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Saat melakukan evaluasi strategi kurikulum, keberadaan sarana dan prasarana juga harus dievaluasi, seperti keberadaannya UKS, laboratorium, perpustakaan, buku-buku, lab komputer, dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk menunjang minat dan ketercapaian pembelajaran siswa. Yang kelima, ada prestasi akademik siswa. Dalam melakukan evaluasi pada strategi kurikulum harus pula ditinjau terkait prestasi akademik siswa. Kendala yang pada umumnya adalah proses pemilihan siswa berprestasi. Saat evaluasi, maka penilaian bisa lebih general dan tidak hanya melihat nilai hasil akhir. Seperti itu ya. Yang kemudian keenam adalah RPP. Tidak dipungkiri bahwa RPP menjadi komponen penting dalam pembelajaran. Maka evaluasi terhadap RPP juga penting dilakukan. RPP yang dibuat secara asal tanpa melihat situasi dan kondisi akan membuat tujuan pembelajaran sulit tercapai. Hal tersebut memerlukan evaluasi yang rinci.
dengan melihat kompetensi dasar, tujuan, kegiatan inti, penggunaan model dan media pembelajaran, serta melihat hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah silabus. Silabus pada beberapa sekolah hanya digunakan sebagai arsip dan jarang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Maka, evaluasi pada silabus harus memperhatikan kegunaan silabus pada sekolah dan memperhatikan ketercapaian kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan evaluasi dengan observasi pada guru dan pada pembelajaran. Nah, tidak dipungkiri permasalahan terhadap sistem dan strategi kurikulum juga muncul pada salah satu program dari pemerintah. Asesmen nasional merupakan sebuah evaluasi pendidikan yang baru di Indonesia. Nah, asesmen nasional terdiri atas 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum yang biasa kita kenal dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Nah, pada evaluasi terhadap sistem dan strategi kurikulum juga memiliki solusi yang digunakan pada saat asesmen nasional supaya berjalan dengan lancar, utamanya yaitu pada saat AKM. Nah, yang pertama adalah sarana dan prasarana seperti komputer yang biasanya kan kurang memadai. Nah, hal itu maka menurut Bintang tahun 2022 dapat diatasi dengan mengajukan penggandaan fasilitas kepada Dinas Pendidikan setempat. Atau jika memerlukan waktu yang cukup lama, maka kegiatan AKM bisa dilaksanakan di sekolah yang memiliki fasilitas penunjang lengkap. Jika memang tidak ada, maka menggunakan AKM dengan sistem luring atau tidak menggunakan komputer. Kemudian ada kompetensi guru, karena AKM menggunakan komputer dan juga pastinya memerlukan orang-orang yang berkompeten dalam komputer seperti bidang IT ya. Nah, biasanya guru akan menjadi proktornya, karena guru yang tidak bisa menjadi proktor harus mengikuti sosialisasi dan pengarahan AKM dengan giat. Maka menurut Anisatun Nazia dapat diatasi dengan melakukan pelatihan workshop bagi proktor, teknisi, guru, maupun peserta didik dan melakukan monitoring supaya AKM dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kesiapan siswa. Nah, materi yang diujikan pada AKM adalah literasi dan numerasi. Menurut Bintang pada tahun 2022, supaya siswa sepenuhnya siap dalam menghadapi AKM, maka pembelajaran guru harus mengenalkan konsep literasi dan numerasi untuk persiapan AKM agar siswa itu terbiasa dalam mengenal terkait konsep literasi dan numerasi. Hal ini juga menurut Oktiva pada tahun 2022, komponen pada literasi membaca mengacu pada berbagai jenis teks yang digunakan, yaitu teks informasi dan fiksi, sedangkan numerasi menekankan pada kemampuan bilangan, pengukuran, geometri, data, dan aljabar. Jadi siswa juga harus mendukung kesiapan dan menyediakan buku-buku penunjang untuk siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait evaluasi sistem dan strategi kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Nunung Parwati, NIM 197. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi implementasi kurikulum dalam pembelajaran. Nah, dalam pengembangan pendidikan tidak pernah lepas dari pembaharuan kurikulum. Nah, pembaharuan kurikulum ini dilakukan untuk menjawab tantangan di era pesatnya perkembangan teknologi informasi dan lemahnya mutu pendidikan saat ini. Sehingga pemerintah membuat sebuah kebijakan baru, yaitu dengan memperbaharui kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ke tingkat kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, dan yang saat ini sedang digunakan adalah kurikulum 2013 yang merupakan rujukan dari kurikulum sebelumnya yang juga dapat dikatakan sebagai kurikulum penyempurna dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, pada kurikulum 2013 yang sedang diterapkan ini, implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap. Pada kurikulum 2013 yang saat ini sedang diterapkan, implementasi kurikulum 2013 itu dilakukan dengan cara bertahap. Nah, implementasi kurikulum 2013 ini menuntut sekolah, guru, dan juga siswa untuk siap memahami, merencanakan, dan melaksanakannya. Nah, implementasi dari kurikulum 2013 ini menekankan pada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor.
Sehingga implementasi dari kurikulum 2013 ini adalah pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pembelajaran lebih banyak berpusat pada siswa, pada aktivitas siswa. Seperti itu. Kurikulum 2013 juga menuntut agar dalam pembelajaran terjadi aktivitas aktif dan menyelidiki, dan diharapkan juga guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dapat merancang pembelajaran agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kontekstual dan nyata. Jadi, implementasi kurikulum di sini itu berfokus kepada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Sehingga siswa dituntut untuk aktif dalam kurikulum ini. Nah, namun permasalahannya dalam pengimplementasian kurikulum ini adalah masih ada beberapa guru yang masih belum siap dalam melaksanakan kurikulum 2013 ini. Sehingga masih ada guru yang melaksanakan pembelajaran menggunakan pembelajaran kurikulum KTSP. Padahal seharusnya pembelajaran sudah beralih ke kurikulum 2013 atau sedang berlangsung menggunakan kurikulum 2013. Nah, kemudian persoalan yang kedua yaitu kelemahan guru pada kemampuan menginterpretasikan pembelajaran menggunakan IT. Dari implementasi kurikulum 2013 ini yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, dan menggunakan pengetahuannya mengkaji dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wasiatur Rahma dengan NIM 198 dari kelas 6E. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait evaluasi optimalisasi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasannya evaluasi ini memegang peran yang sangat penting di dunia pendidikan, terutama dalam proses pengukuran dan juga proses penilaian. Seperti itu. Jadi tujuan dari evaluasi sendiri adalah untuk meningkatkan kinerja individu maupun lembaga yang bersangkutan. Evaluasi akan memberikan informasi terkait mana program yang berjalan dengan baik dan program yang berjalan dengan kurang baik, dan persyaratan apa saja untuk menunjang program yang kurang baik ataupun program yang dirasa sudah baik. Seperti itu. Jadi evaluasi bertujuan untuk membantu memperbaiki program agar dapat berjalan dengan lebih baik. Seperti itu. Dan upaya ini tadi merupakan usaha untuk menghasilkan kurikulum yang diterapkan secara maksimal. Dalam upaya yang dilakukan tadi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu usaha yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya. Usaha-usaha yang ditujukan untuk mengoptimalisasikan pendidik itu ada banyak sekali. Yang pertama, meningkatkan mutu guru dengan cara memberikan pelatihan kepada guru tadi, sehingga sekolah bisa menciptakan guru-guru yang memiliki inovasi yang baik, guru-guru yang profesional seperti itu. Jadi supaya nanti guru-guru yang berkualitas juga seperti itu. Jadi untuk poin yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana guna untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Kalau semisal guru ini punya inovasi yang bagus, tapi ternyata sarana prasarana sekolah tidak memadai, seperti guru ini ingin menampilkan video gurunya itu membuat video cara melipat baju misalkan. Di video sendiri ingin ditampilkan ke siswanya, ternyata sekolah tidak memiliki LCD, proyektor. Jadi yang ingin disampaikan guru tidak sampai kepada siswanya walaupun guru itu memiliki inovasi yang bagus seperti itu. Jadi sarana dan prasarana juga menunjang bagusnya inovasi guru itu tadi, seperti itu, menunjang ketercapaian pemahaman siswa. Kemudian yang ketiga, musyawarah setiap guru mata pelajaran. Apa pentingnya musyawarah setiap guru mata pelajaran? Karena tujuan dari musyawarah itu kan banyak, seperti menyatukan pandangan guru terhadap konsep umum pendidikan. Jadi setiap guru itu pasti memiliki pandangan yang baik, memiliki tujuan yang baik kepada pendidikan atau kepada siswa yang ingin diajari sesuatu. Akan tetapi ketika setiap guru ini memiliki konsep pandang yang berbeda, maka akan sulit untuk ketercapaian pemahaman siswa yang baik ini tadi akan sulit. Jadi lebih
lebih baik setiap guru ini dimusyawarahkan, dipertemukan di dalam suatu musyawarah supaya guru ini tadi memiliki satu konsep pandangan yang sama, sehingga nanti jalannya enak kalau sudah memiliki konsep pandangan yang sama seperti itu. Selain itu juga untuk menyatukan pendapat dari setiap metode-metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk kalau misal sekolah ada permasalahan, entah itu dari segi apanya atau mungkin dari segi siswanya, itu caranya guru menyelesaikan permasalahan itu juga kompak, juga bagus, juga seirama seperti itu. Kemudian kepala sekolah dan guru itu juga bisa menerapkan dan membudayakan penerapan kurikulum baru itu tadi dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Yang kelima, kita memberikan sertifikasi bagi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya, seperti itu. Kalau berbicara tentang terkait optimalisasi untuk kemajuan peserta didik dalam buku E. Ramayulis, itu tentang pengembangan dan juga implementasi kurikulum 2013, itu berisi terkait mendongkrak prestasi, kemudian penghargaan dan hadiah, membangun tim, program akselerasi, mengimplementasikan kurikulum melalui budaya, kemudian melibatkan masyarakat yang ada, menghemat biaya pendidikan dan membangun jiwa kewirausahaan, seperti itu. Kemudian dalam mengoptimalisasikan kurikulum 2013 itu tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebenarnya, karena juga ada kesulitan bagi guru dalam mengoptimalisasikan kurikulum yang baru. Misalkan keterbatasan fasilitas mengajar karena masih dalam tahap perubahan, jadi masih ada fasilitas-fasilitas yang belum tercapai seperti itu. Jadi termasuk fasilitasnya terhambat, kemudian keterlambatan pengiriman buku-buku tematik itu tadi dari departemen pendidikannya ke sekolah, seperti itu. Kemudian kurangnya pemahaman guru terkait arah dan juga tujuan kurikulumnya sendiri, karena memang masih baru kan, jadi guru-guru ini masih beradaptasi sebenarnya. Kemudian ada keberhasilan penerapan kurikulum 2013 itu sebenarnya atas arah dan tujuan kurikulum itu sendiri. Dalam pembentukan kompetensi dari karakter peserta didiknya itu dapat dilihat dari segi proses, dari segi hasil, kemudian kalau untuk dari segi proses, pembentukan kompetensi dari karakter dikatakan berhasil jika semisal berkualitas apabila setidaknya sebagian dari peserta didik terlibat untuk aktif, baik itu secara fisik ataupun secara sosial. Ketika dalam proses pembelajaran, misalkan minat belajar anak ini tinggi, kemudian bersosialisasi dengan baik, bersemangat, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, itu bisa dikatakan berhasil. Sedangkan dari segi hasil, proses pembentukan dan karakter dari peserta didik tadi dikatakan berhasil semisal terjadi perubahan perilaku yang positif kepada peserta didik. Masukan pembelajaran kurikulum dapat berjalan dengan baik tanpa setengah-setengah gitu, misalkan itu kalau semisal menghasilkan output yang banyak dan bermutu sesuai dengan kebutuhannya tadi, seperti itu. Jadi perkembangan dan pembangunan dalam bermasyarakatnya tadi, keberhasilan pembelajaran dalam penerapan kurikulum yang baru mengandung makna sebenarnya, makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Tercapainya kompetensi-kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan yang terutama adalah sikap, seperti itu. Tapi secara umum kriteria keberhasilan peserta didik itu tadi, pertama, dia ada keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes. Itu formal banget pesnya. Keberhasilan peserta didik menyelesaikan tes, kemudian baik itu tadi tes formatif atau tes sumatif maupun tes keterampilan, pokoknya seperti itu. Jadi berbagai macam tes, keberhasilan peserta didik menyelesaikan berbagai macam tes, seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap keberhasilan tadi juga dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang mengacu kepada kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau juga dalam praktik bergantung pada KKM atau KKI. Sedangkan indikator adalah acuan untuk menentukan apakah peserta didik tadi itu berhasil menguasai kompetensi tadi ataukah tidak. Jadi untuk memenuhi tuntutan tersebut itu perlu
perlu yang namanya dikembangkan pengalaman belajar yang kondusif untuk memenuhi manusia yang berkualitas tinggi, seperti itu, baik secara mental, moral, ataupun secara fisik. Baik, kemudian pengalaman belajar tersebut juga bisa dilihat berdasarkan ketekunan peserta didiknya dalam proses belajar waktu maupun saat selesai pembelajaran, seperti itu. Peserta didik sebenarnya juga memerlukan waktu yang cukup untuk menguasai sesuatu untuk dipelajari. Jadi nggak bisa sebenarnya kalau dipaksakan dalam hari ini peserta didik harus sudah menguasai mata pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa. Tidak bisa, karena setiap anak ini memiliki durasi sendiri-sendiri, memiliki ruang untuk aku bisa nih belajar ini, bisa menguasai ini, tapi butuh waktu yang cukup lama, dan siswa satunya aku bisa menguasai hal ini dalam waktu yang cepat. Jadi memang beda-beda durasi pemahamannya, jadi nggak bisa dipaksakan dengan durasi yang sama setiap siswa untuk pemahaman setiap siswanya, seperti itu. Kemudian di dalam penerapan kurikulum ini, menurut E. Ramayulis dalam bukunya yang berjudul Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, keberhasilan implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan juga karakter yang tadi dapat dilihat dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut yang akan saya sebutkan ini tadi. Yang pertama, kalau kriterianya jangka pendek, maka sekurang-kurangnya 75% dari siswa itu memahami materi. Sekurang-kurangnya itu memahami materi minimal KKM, seperti itu. Dengan cara mereka menerima materi, menerapkan dan juga memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru, dan juga mengembangkan dari proses hasil yang diajarkan oleh guru tadi. Kemudian ada yang jangka menengah, kriterianya setiap siswa ini tadi selain dapat menerima dan juga memahami materi, dia dapat memberikan umpan balik. Semisal dia dapat menjelaskan kembali oleh guru, dan juga dia tidak menimbulkan efek buruk atau efek negatif atau pengaruh negatif kepada masyarakat, seperti itu bisa dikatakan jangka menengah. Kemudian yang jangka panjang, siswa ini sudah bagus sekali, dia belajarnya juga kondusif, dia mutu pendidikannya dia efektif banget, kemudian dia juga perhatian kepada sekitarnya, memiliki jiwa yang partisipasinya itu penuh, kemudian dia memiliki sikap tanggung jawab, jujur, memiliki jiwa yang sportif, atau saat berkompetisi dia itu sehat, seperti tidak ada kompetisi yang negatif seperti itu kepada temannya. Kemudian dia juga menjadikan sekolah itu aman, tertib, nyaman, seperti itu. Jadi supaya suasana mengajarnya ini tadi bisa lebih baik, lebih nyaman, seperti itu.